kebetulan sebenarnya ini udah kurang sekitar 2 minggu lagi lah ya gitu. Jadi persiapan udah hampir final, tinggal yang terakhir-terakhir aja ya bisa dibilang sekitar 80%. Kita sih berdoa semoga sisanya ini berjalan lancar dan semuanya bisa mensupport termasuk dengan cuaca nanti ketika di hari H ya gitu sih. Sekarang sudah 80%, berarti Ya. yang 20%-nya tinggal apa nih selain cuaca? Latihan-latihan pastinya Iya ya latihan, dengan latihan gabungan, latihan dengan dancer, latihan dengan semuanya ya, dengan visual gitu, menyamakan gitu. Untuk durasi akan berapa lama sih fixnya Mbak Ayu sama Mas Niki mungkin? Total 2 jam ya. ya kurang lebih dua kurang jam. lebih 2 jam full Ya, dari Ayu Ting Ting. Lumayan. ya, Lumayan. lumayan. Oke, mungkin dari Mbak Ayu sebagai promotor antara suara gitu ya, dan Mas Niki kan musik director. Betul. Kenapa sih memilih Ayu Ting Ting gitu dari banyaknya penyanyi dangdut di Indonesia yang senior? Kan banyak yang belum melaksanakan konser solo gitu ya, walaupun perjalanan karir mereka udah puluhan tahun gitu. Iya. Sebenarnya ini ide awalnya pertama kali ketika kita bikin IP dangdut-dangdutan itu sendiri sih gitu. Jadi kita bikin, kita tuh pengen musisi dangdut tuh bisa memiliki konser yang sangat-sangat proper lah di Indonesia gitu. Karena kita lihat biasanya konser-konser ini kan diadain oleh genre musik lain. Sedangkan musik dangdut tuh belum punya tempat yang aku bilang cukup layak dan keren lah gitu untuk musisi dangdut. Nah akhirnya kita mencoba kurasi dari sekian banyak musisi dangdut, kita merasa kayaknya Ayu Ting Ting ini memang karyanya udah luar biasa ya, udah 15 tahun berkarya, terus kemudian lagu-lagu yang memang di original dia sendiri, Ayu Ting Ting sendiri itu tuh banyak banget gitu. Dan kita melihat wah ini kayaknya untuk edisi pertama dangdut-dangdutan itu bakalan seru banget sih sebenarnya karena ya Ayu Ting Ting udah 15 tahun berkarya jadi dia tuh sangat relate dengan dangdut dari masa dulu gitu ya 15 tahun lalu hingga yang dangdut modern sekarang ini gitu. Mungkin dari jumlah fansnya dia atau penontonnya Ayu itu termasuk jadi salah satu kategori pemilih Ayu. Iya pastinya. Dan Ayu kan juga memang fansnya udah lumayan banyak banget dan nggak cuman mengenal beliau itu dari sisi penyanyi dangdut saja gitu, tapi memang beliau kan juga sekarang udah banyak posisi yang lain gitu kayak pelawak dan lain-lain gitu ya, Dia presenter multitalenta segala sih multitalenta sebenarnya gitu. Tapi kita justru di sini pengen ngingetin bahwa pertama kali orang mengenal Ayu Ting Ting itu adalah sebagai penyanyi dangdut gitu. Jadi kita pengen dia harus perform yang memang orang tahu bahwa talentanya dia tuh luar biasa di penyanyi gitu. Mengembalikan citra mungkin ya. Selama ini dia dikenal sebagai pelawak. Iya, benar. Mengembalikan citra lagi. Onernya Ya. kan banyak pelawak. Benar. Oke, untuk kegiatan mungkin selain nyanyi akan apa aja nanti konsernya? Mungkin dari Mbak Ayu sama Mas Diki. Dance pasti ya. Iya, ya paling utama pasti full akan nyanyi gitu ya. Iya. Tapi kalau mengenal karakter Ayu sendiri itu kan dia sangat-sangat menyukai K-pop gitu ya dan multi talenta juga selain mungkin ngelawak dan lain-lain. Wah, dance-nya sih keren banget sih Ayu. Sebetulnya juga mau ditekankan sih bahwa memang Ayu itu seorang penyanyi yang berevolusi sih sebetulnya. Jadi kalau kita dengerin karyanya 15 kebetulan kan karena ya lagi ngerjain ini jadi dengerin dari yang awal banget sampai yang sekarang gitu. Selain produktif juga ya dia. Cuman terdengar gitu perubahan suaranya, perubahan musiknya gitu dan dia itu adalah penyanyi yang mau beradaptasi dengan zamannya. Jadi tapi bukan ikut-ikutan ya gitu ya. Cuman kalau misalkan ada dia tetap ada di marwahnya dangdut gitu ya. Cuman diffuse dengan musik-musik yang lain juga bisa gitu. Jadi menari juga, menyanyi yang evolusi bernyanyi juga nanti bakal dipertontonkan lah gitu. Evolusi yang paling besar mungkin dari yang dirasakan Mas Niki gitu ya dari musik Ayu Ting Ting itu apa aja? Maksudnya kan tadi bilang walaupun berubah ya, zaman berubah, musik dia berubah, tapi dia tetap ada ya dangdut Ayu Ting Tingnya ini. Oh iya. Nah, ciri khasnya tuh apa kalau dalam musik? Sebetulnya ciri khas dangdutnya dia tetap ada ya.
ya kan dangdut ada apa tuh ya namanya? Ada apa ya bahasanya ya? Kalau dangdut klasik, Ada dangdut ada macam-macam. seperti ada SOP-nya lah gitu ya. Jadi ada SOP bermain dangdut jadi tetap ada gitu. Cuman kalau didengerin lagu-lagunya maksudnya kayak apa? Jangan ya Dek gitu kan. Itu kan udah jadi fuse jadi musik modern cuman tetap ada rasa dangdutnya gitu. Mau itu dari suara, benang merahnya pasti suaranya dia. Sama cengkoknya dia pasti benang merahnya. Cuman dia gabung dengan musik yang elektronik juga ada gitu. Terus tapi tetap ada takdutnya itu. Jadi SOP-nya tuh dia nggak tinggalin gitu. Cuman justru memperkaya gitu. Takut ya. Itu lupa namanya apa SOP atau apa gitu lah. Itulah pokoknya. Oke, dari Mbak Yu sama Mas Niki kalau kita bilang target audience. Nah, ini di umur berapa? Karena kan akan apa ya, genre konser ini adalah dangdut modern dan K-pop. Kalau kita lihat sih zaman sekarang Gen Z yang banyak suka. Betul. Iya. Betul atau enggak? Saya sebagai Gen Z, enggak lah. Nggak, saya sebagai Gen Z, oh gitu. Nggak sih, kalau target kita sebenarnya ini semua umur, semua kalangan. Karena kita yakin semua rakyat Indonesia itu pasti menyukai musik dangdut gitu. Tapi kalau memang dilihat dari musiknya Ayu Ting Ting sekarang, dengan ditambahkan dia ngedance dan lain-lain, itu memang sekarang Gen Z ini jadi salah satu target utama kita juga sih. Gitu. Jadi memang pembeli tiket kita itu juga mostly kebanyakan dari Gen Z juga. Oh, mayoritas Gen Z yang Iya. Iya. udah kejual berapa Mbak Spill? Sebenarnya sih kalau sekarang udah 80% lah kurang lebih gitu. Iya. Oke, terkait dengan musik. Ya. Waktu perform selama 2 jam tadi. Mungkin ada aransemen dari Mas Niki, aransemen lagu-lagu barunya atau gimana? Sama kayak Ayu jawaban 80% juga di arrange. Soalnya ya ada yang tetap sesuai dengan kaset, asik kaset. Kaset zaman dulu ya, gitu ya. Gen Z banget ya bahasanya kaset. Masih banyak yang sama dengan aslinya juga, cuma 80% lebih ya 80% saya aransemen ulang sih. Gitu supaya apa yang didapatkan di dangdut-dangdutan ini nggak bisa didapatin tempat yang lain. Gitu. Pinternya jualannya ya, iya nggak sih? Terima kasih loh. Iya kan? Kalau soal Gen Z tadi kita ngomongin, kan K-pop itu banyak yang suka tuh Gen Z gitu. Terus banyak juga yang dikoploin, ya kita jadikan dangdut modern lagi. Apakah akan ada di konser Ayu Ting Ting ini K-pop koplo? Gimana nih jawabnya? Jadi Mas Niki mungkin ada nggak? Ya kasih gebrakan sedikit untuk Gen Z yang suka joget-joget. Gue nggak tahu, boleh jawab nggak ya? Boleh. Oh boleh, oke. Kalau misalkan boleh display ya pasti ada gitu. Dan bukan cuman K-pop aja sih sebetulnya. Cuman kita juga fuse musik kayak ada musik India, gambus ada musik Arab juga ada gitu. Terus sebetulnya kan kalau misalkan dengerin dengan baik-baik gitu ya, lagu-lagu K-pop itu kan sebetulnya basicnya sebenarnya R&B groove-nya. Iya. Groove-nya R&B, cuman bahasanya Korea aja. Terus sesuai dengan dance-nya yang juga koreografinya gitu ya, sangat lekat dengan lagunya gitu. Cuman bayangin aja maksudnya, jadi ada R&B groove tapi ada takdutnya gitu. Nah itu musiknya sih kalau memang dia senang Ayu dan senang dengan K-pop, musiknya sih terhibur ya. Gitu. Dan sebenarnya yang paling utama kita tuh tetap mempertahankan musik dangdutnya gitu ya, tapi memang di aransemen ulang oleh Mas Nikita Dompas gitu, karena memang ini konser Ayu yang pertama, jadi ini nggak pernah dilihat dimanapun. Ketika Ayu show di luar pun tuh belum pernah nih dia perform yang seperti ini gitu. Iya. Jadi kita nanti akan bagi beberapa segmen dan segmen-segmennya itu akan banyak hal yang menarik sebenarnya, yang berbeda dari yang biasanya Ayu pernah perform gitu. Oke, kalau tadi 80% kan persiapan dari promotor dan sisi musik. Ya. Kalau barang Ayunya udah gimana? Kalau barang Ayunya nggak pernah berhenti chat. Overthinking bersama gitu overthinking ya. bersama gitu. Terus pokoknya
bangun tidur tiba-tiba Mas yang gini. Oh ya oke, terus balik kirim musiknya. Balik tektokannya sih sering banget. Tektokannya sering banget. Ya karena dia juga mungkin karena ini pertama ya. Konser Jadi pertama. concernnya dia juga tinggi lah mengenai ini gitu. Dia pengen eksekusinya tuh sempurna gitu. Jadi ya memang udah dikasih jalan langsung untuk nggak apa-apa pokoknya kalau ada revisi atau apa-apa kan kita punya grup besar gitu. Japri juga nggak masalah supaya prosesnya makin cepet gitu. Biar nggak ada bertele-tele harus kesana kesini langsung aja deh Ayu WhatsApp bilang maunya apa mau ngapain gitu. Jadi kita cepet eksekusi nanti gitu. Tapi sulit gak untuk kontak-kontakan dengan Ayu Ting Ting sendiri dari Mbak sama Mas ini kan jatuh padat banget kan. Kalau dari aku sih kalau kontak-kontakannya nggak sama sekali ya, karena Ayu benar-benar sangat open, apalagi ini buat konsernya dia sangat totalitas, kapanpun di chat pasti akan dibalas. Tapi memang kalau melihat schedule, pasti kan kesibukannya luar biasa. Jadi kita biasanya janjian dulu untuk atur schedule kalau memang harus ada meeting yang besar. Tapi Kalau kalau offline cuma meeting ya. tapi kalau cuma chatan sih, Ayu justru cepat banget sih Cepet. gitu responnya. Cepet. Kan ya. Pasti. Iya pasti. Walaupun dia sopan ya tiap kali. Lagi ganggu nggak Mas gitu? Enggak kok ya udah langsung. Kebalik deh kayaknya kita yang ganggu Iya, deh. dia selalu ngomong Mas pagi nih lagi ganggu nggak gitu? Enggak kok yuk gitu. Terus panjang gitu omongannya. Nah, berhubung Ayu Ting Ting sering nanya, ganggu nggak Mas gitu, ganggu nggak? Permintaan spesifik apa dari Ayu Ting Ting? Mungkin dari Mas Niki sebagai music director, dari Mbak Ayu sebagai promotor, yang mungkin belum pernah ditemukan di talent-talent lain yang akan konser. Kalau secara musik sih nggak ada yang spesifik sih. Cuman memang semuanya berkaitan dengan kalau bagian ini dipanjangin mungkin apa enggak gitu. Kalau misalkan ini refnya dikurangin atau dilebihin gitu. Semuanya sih teknis sih. Ngobrol sama dia gitu supaya sesuai dengan timeline konsernya, sesuai dengan koreografi. Ya itu Iya, aja iya, sih iya. selalu. Kalau ke promotor sih dari awal sebenarnya kita sering banget diskusi banyak hal gitu ya, mulai dari konsep ketika kita photoshoot gitu. Jadi Ayu tuh suka kirim-kirim referensi, Mbak kalau misalkan kayak gini bagus gak ya, kayaknya aku pengen deh kayak gini, terus bajunya kayak gimana, stylenya seperti apa gitu. Terus habis itu nanti kira-kira referensinya siapa ya yang bakalan fotoin, materi promonya apa aja. Jadi kayaknya, dan dia full support banget kayak, yuk nanti kita collab post ya, nanti aku promoin ini, kalau perlu aku live dan segala macam. Yeah. Itu dia sangat open banget sih yang kayak gitu. Jadi di sela-sela kesibukannya luar biasa, tapi untuk konser ini tuh memang selalu ada waktu khusus lah dari Ayu. Dia nggak minta untuk saya mau venue yang gede gitu atau gimana, warna apa. Enggak sih, jadi sebenarnya kalau terkait teknis, Ayu tuh sangat percaya sekali sih sama kami sebagai promotor gitu. Tapi memang kita selalu berdiskusi sama Ayu kayak apa yang membuat dia tuh juga nyaman gitu. Dan memang konsep awal kenapa kok akhirnya konser ini diadakan pun di Depok gitu ya, dengan titling Ratu Depok segala macam, itu tuh memang hasil diskusi bareng sama Ayu, dan ternyata Ayu suka banget gitu karena memang belum pernah lah dilakukan konser di tempatnya dia sendiri gitu dengan sebesar itu. Homecoming concert lah ya. Iya, gila kan. Iya kan? Depok. Iya Iya. dong, homecoming Depok ini. Pride Iya, gitu. Depok Pride nih. Kayak Taylor Swift homecoming. Iya, dan kayak Ayu misalkan kayak mau promo, terus kemarin mau ke CFD Depok kan lagi hype banget juga kan. Nah Ayu tuh willing banget, bahkan bukan cuma Ayu tapi keluarga Ayu tuh juga sangat support. Ayah, Umi itu juga datang untuk ngeramein, dan alhamdulillahnya pun juga wali kota Depok sangat-sangat support sekali gitu. Karena memang kalau kita melihat kan konser tuh lebih banyak diadakan tuh selalu di Jakarta. Berpusatnya kalau enggak di Jakarta Selatan, di Senayan dan lain-lain gitu. Jadi ketika kita di awal tuh brainstorm bareng sama Ayu, terus kita punya ide bahwa kayaknya jangan di Jakarta deh. Justru gimana kalau misalkan kita homecoming di tempat Ayu sendiri gitu, dan dia ternyata happy banget gitu. Dan memang dari wali kota mensupport bahwa di Depok tuh juga punya venue konser loh, nggak cuman di Jakarta aja. Tapi dengan lokasi Depok, kan tadi tiket sudah 80% terjual. Ya. Ada yang dari luar kota nggak? Mungkin ada data dari yang masuk nih pemilik gitu. Ada banget sih sebenarnya fansnya Ayu Ting Ting tuh banyak banget dari beberapa kota gitu ya, bahkan nggak cuma Jabodetabek tapi di luar itu juga gitu. Jawa, dari Surabaya, dari Malang tuh juga ada yang datang juga sih kebetulan. Lumayan ya.
Ya Iya. karena baru pertama kali konser juga. Iya, heeh. Dan biasanya kalau kayak gini kan kita nggak pernah tahu kapan Ayu akan bikin konser lagi. Gitu. Jadi ini kesempatan satu-satunya lah untuk bisa nonton Ayu secara live dengan special performers. Terkait kolaborator Bayu sama Mas Niki. Kan ada Andre Taulani. Iya, betul. Maksudnya itu adalah dua genre lagu berbeda. Andre Taulani sama Ayu ini. Walaupun memang mereka pernah kolaborasi gitu ya. Kalau nggak salah cuma satu lagu gitu doang. Iya. Kenapa terpikirkan Andre Taulani? Coba, Ayu. Kayak sebenarnya itu juga dari hasil brainstorm bareng sama Ayu gitu. Kita memilih beberapa kolaborator itu memang yang menurut kita ini akan menjadi angle yang sangat menarik ketika mereka berdua itu berduet gitu. Dan kita rasa Haji Andre ini punya satu sosok yang bisa mewakili gitu ya. Bukan cuman hanya penyanyi profesional gitu, tapi sebenarnya dari pelawak dan lain-lain ketika memang dijadikan sebuah duet yang spektakuler tuh bakalan jadi hal yang berbeda aja sih gitu. Kita nggak semua pilih kolaborator tuh harus yang penyanyi profesional yang bagus gitu, tapi justru ketika punya daya tarik yang lain itu kita rasa Andre Taulani akan sangat melengkapi Ayu di atas panggung sih. Ada sketsa sedikit, ada gimmick sedikit atau gimana? Wah, itu nanti kita serahkan ke mereka berdua iya. kali ya. Belum nyampe gitu. sana tuh. Nah itu 20% yang belum tuh. Ya satu Pasti Iya, sih. iya. Betul. Satu circle juga kan sebetulnya Satu gitu. circle, iya. Gitu. Oke, selain Andre masih sama Bayu, siapa kolaborator lagi? Kayaknya ada Roma Irama. Nah, Iya. ini benar-benar wishlistnya The King. Ayu itu Asik, dari The King. awal pertama kali kita ngobrol konsep itu Ayu tuh udah nyebutin aku bisa nggak sih gitu kolaborasi sama Bang Haji Roma Irama gitu karena memang Ayu tuh sengefans itulah Iya. ya gitu melihat sosok Bang Haji yang udah rajanya dangdut gimana caranya Ayu bisa kolaborasi dan alhamdulillah kok semuanya dilancarkan Betul. dan terwujud tinggal musiknya nih ya yang perlu dipikirkan gimana cara mengkolabkan Ayu dan Iya. Bang Haji gitu. Nah, gimana Mas Diki? Saya sih begadang. Oh, Saya begadang. Yang klasik setahu. Iya. Nah, itu gimana? Modern dan klasik. Sebetulnya karena memang itu kan ada segmentasi kan sebetulnya. Jadi memang ada segmentasi di mana kalau melihat Bang Haji Oma kan sebetulnya lihat Ayu yang ngefans gitu. Jadi memang kalau saya sebagai music director sih mempersilahkan supaya Ayu justru masuk ke dalam dunianya Bang Oma. Gitu, maunya begitu. Jadi karena memang dan saya juga nggak ada niatan untuk kayaknya gue mesti aransemen Bang Haji Oma nih gitu. Soalnya kita yang lain udah di aransemen semua gitu. Pengen ada satu icon, apalagi icon lagi, gitu kan. Legend dan icon gitu ya udah. Gitu. Ayo coba melebur ke Bang Oma juga sebetulnya. Gitu. Iya, ada di situ. Gitu. Selain Roma Irama ada siapa lagi? Ada juga El Corona. Nah ini juga request dari Ayu. Ayu memang melihat El Corona ini sesuatu hal yang spesial ya di Depok gitu. Iya. Cuman aransemennya nanti Nah, bareng sama Mas kalau El Corona bareng. Baru. Gitu. Baru El Corona bareng. Gitu. Dan Gitu. openernya itu juga ada Familis. Dan Familis ini memang salah satu juga kebanggaan Depok. Jadi memang kali ini kita pengen banget sih menunjukkan bahwa wah artis-artis Depok ini memang luar Betul. biasa talentanya gitu. Ini konser terdepok yang pernah di Wah. Terdepok-depok. Terdepok-depok. pokoknya. Terdepok-depok dari yang paling Depok. Ini merubah stigma kota Depok juga. Masa iya? Itu kenal unik dalam tanda kutip kalau Depok. Iya. Oke. Mbak Yu sama Mas Niki, Bilkis akan dilibatkan atau enggak? Dia kan ya kita tahu konten TikToknya Ayu ya. Iya. K-pop bareng Bilkis sama Ayu. Akan dilibatkan atau enggak nanti satu panggung? Ya, kita berdua sih pengen banget ya, Iya. pengen banget Bilkis ikutan join. Cuma kan memang Bilkis pasti ada kesibukan sekolah dan lain-lain gitu. Tapi itu termasuk di dalam 20% Iya. sepertinya Iya, ya. betul. Jadi kita lihat aja Tergantung ketika 100%, mamanya aja. ketika 100% nanti Bilkis ada nggak ya Iya, di atas betul. panggung gitu. Gitu. Tapi kita sih berdua pengen sih. Cuman ya ini lagi berprogres lah ya. Semoga memang bisa memungkinkan Iya. juga untuk Bilkis join. Tapi ada permintaan itu nggak dari Ayu sendiri? Sebenarnya nggak spesifik Enggak sih. ya, nggak sih? Enggak sih. Nggak ada. Dia, Roma
Roma, cuma Haji Roma mintanya sama El Corona El sama Corona family. Family. Gitu. Oke guys, terakhir Bayu sama Sama Andre Taulani tadi loh. Oh iya, Bang Andre. terakhir Mas Niki sama Mbak Ayu, kan kata Mbak Ayu tadi ini adalah mungkin sekali-kalinya satu-satunya gitu ya, ada kepengen lagi ke depannya atau roadshow justru sama Ayu, maksudnya jadi promotor tetap yang akan megang Ayu Ting Ting, konser dia dimanapun akan sama Ayu Ting Ting gitu. Nah Mas Niki mungkin ada harapan ya Ayu Ting Ting dimanapun makanya gue gitu. Gue mesti Jadi home bandnya Ayu Ting Ting boleh Jadi sih MD-nya. sebenarnya. Oh iya sih mau-mau aja lah Dengan kalau senang itu lah. hati gitu ya. Apalagi kalau udah ada chemistry-nya sih kenapa enggak gitu kan. Gitu. Ya kalau kami pun kalau aku dari Antara Suara pastinya harapannya ketika memang Depok ini akan sukses gitu ya dan bagus, tidak menutup kemungkinan juga kita pengen samperin fans-fans Ayu yang ada di luar kota juga gitu. Tapi memang kalau untuk dangdut-dangdutan sendiri kita pengen bikin series di mana kita kasih tempat juga untuk penyanyi dangdut yang lain untuk bisa punya konser mereka sendiri sih untuk next seriesnya gitu. Oh, ada satu yang aku lupa, Mas Niki sama Ya. Ayu. Sampai 80% persiapan ini, apa konser terbesar yang masih Mas Niki sama Mbak Ayu rasakan? Kalau aku tuh faktor-faktor yang tidak terduga ya, seperti kan ini venue-nya kebetulan kalau kita ini di outdoor gitu dan ini musim-musim yang tidak bisa dibaca gitu situasinya. Jadi kalau aku memang paling mengkhawatirkan dan selalu berdoa semoga di hari itu benar-benar cuaca mendukung gitu ya sehingga orang-orang yang datang itu benar-benar bisa menikmati konser tuh dengan nyaman. Kalau aku paling utama sebenarnya di sana sih. Sekarang. Kalau apa ya? Kalau saya concernnya adalah sebenarnya nggak ada yang terlalu nggak ada concern berarti sih gitu. Saya sebetulnya concernnya udah ada sebelum-belumnya waktu belum latihan. Tapi begitu kemarin latihan pertama hilang concernnya udah. Kadang-kadang udah ngerasa oh ini udah dapet, maksudnya vibe satu bandnya udah dapet. Terus hasil materi latihan langsung kirim ke Ayu, Ayu langsung langsung bilang nggak ada revisi yang berarti gitu, revisinya ngulang bagian ini gitu. Jadi padahal ya saya juga bilang sama dia kalau nggak suka langsung aja bilang biar cepat proses kita gitu loh revisinya. Jadi dia bilang begitu dia bilang ini ada beberapa notes, pas dikirim notesnya notesnya durasi doang. berarti so far ini aman gitu. Dia cuma minta ini ulangin bagian ininya bisa nggak, ulangin bagian ini. Oke. Jadi lebih tenang lah ya. Jadi lebih tenang gitu. Jadi concernnya itu pelan-pelan hilang lah, terkikis lah. Cuma cuaca ya. Itu ya. Ya kalau itu Iya, pasti iya. karena memang kali ini kita bikinnya kan di outdoor gitu, Iya. jadi sangat-sangat mempengaruhi. Tapi ya ketika pun nanti ternyata memang hujan ya semoga semua tetap akan enjoy, Iya, justru iya. bisa dangdut-dangdutan dengan hujan-hujanan Betul. seru-seruan bareng aja Iya. sih harapannya. Pawang hujan udah belum? Oh aduh, kita sih selalu berdoa tapi kita menyerahkan kembali ya ke yang di atas gitu.